Setelah resmi ditetapkan sebagai Hunter Rank S, Sung Jinwoo melanjutkan petualangannya ke Istana Iblis untuk menaklukkan tempat itu. Dengan pasukan bayangan yang ia kendalikan, ia membabat habis para iblis yang menghadang. Namun, di tengah pertempuran, salah satu prajurit iblis mampu mengalahkan banyak tentara bayangannya. Jinwoo pun langsung turun tangan, menghadapi lawan yang tampak begitu kuat. Pertempuran sengit terjadi, sang prajurit iblis menunjukkan keterampilan yang luar biasa, tetapi bagi Sung Jinwoo, semua itu belum cukup untuk menandingi kekuatannya. Saat ia hampir memberikan pukulan terakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi, prajurit itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerah. Jinwoo terkejut, tak biasanya iblis menyerah, apalagi berbicara layaknya manusia. Dengan rasa penasaran, ia memperhatikan saat prajurit itu membuka topengnya. Mata Jinwoo membelalak saat melihat wajah di balik topeng, seorang gadis muda dengan tatapan penuh ketakutan. "Maafkan aku, kami mengaku kalah. Jadi, ampuni aku," ujar gadis itu dengan suara lirih. Sung Jinwoo menyipitkan mata, "Kamu menyerang tentaraku, dan sekarang kamu minta maaf?" Gadis itu mengangguk, "Aku sangat menyesal, tapi di klan kami harus melindungi area ini. Kami tidak bisa diam saja melihat sekelompok tentara mengamuk dan membunuh iblis lainnya. Tolong maafkanlah aku." Jinwoo menimbang kata-kata gadis itu. "Apa tidak apa-apa meminta diriku untuk mengampuni dirimu? Tugas seorang kesatria adalah melindungi masternya. Aku yakin mereka akan senang melihat aku selamat," jawab gadis itu tegas. Namun, saat Jinwoo sedikit mengalihkan perhatiannya, gadis itu tiba-tiba menyerang. Dengan mudah, Jinwoo menangkis serangan tersebut dan menatapnya tajam. "Apa yang mau kamu lakukan?" bentaknya. Gadis itu menggigit bibirnya. "Maafkan saya lagi. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Jika Anda mengampuni saya akan memberikan semua yang Anda inginkan." Jinwoo menyilangkan tangannya. "Kalau begitu, apakah kamu bisa mendapatkan entry pass?" Gadis itu mengangguk. "Saat ini entry pass sedang dilindungi oleh klan kami. Jika kamu bisa mengantarku pulang dengan selamat, aku akan memberikannya padamu." Jinwoo berpikir sejenak. "Oh begitu, aku penasaran kenapa entry pass tidak muncul. Ternyata memang dilindungi oleh iblis. Aku juga tahu di mana semua letak penyimpanan entry pass di setiap lantai. Aku bisa memberitahumu dengan syarat keselamatan diriku dan klanku terjamin." Jinwoo tersenyum tipis. "Menarik, tapi, bisakah aku mempercayaimu?" Gadis itu terlihat ragu sejenak sebelum menjawab, Aku tidak berbohong." Jinwoo akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau kamu bisa memberikanku entry pass-nya, aku akan langsung meninggalkan tempat ini." Gadis itu tampak lega. "Terima kasih. Namun sebelum pergi, Jinwoo bertanya lagi, tapi sebelum itu, sebenarnya kalian ini siapa?" Gadis itu menundukkan kepala sebelum menjawab, "Namaku Esil, putri pertama dari klan Radir." Jinwoo menatapnya dengan tajam. "Aku tidak menanyakan namamu. Apakah kamu selalu mendengar suara di kepalamu yang menyuruh membunuh manusia?" Esil menggeleng. "Tidak, tapi kami mendengar suara yang berbeda-beda, yang memerintahkan kami untuk melindungi tempat tinggal kami." "Sejak kapan kamu mendengar suara itu?" tanya Jinwoo lagi. "Sejak kami sadar ada di sini." Jinwoo mengerutkan kening. "Lalu di mana kamu tinggal sebelum kamu sadar ada di sini?" "Di dunia iblis. Begitu kami sadar, kami ada di sini." "Apa yang kalian lakukan di dunia iblis?" tanya Jinwoo dengan suara tegas. Prajurit itu menelan ludah sebelum menjawab, "Perang, kami sedang bersiap untuk perang." Mata prajurit itu tampak kosong, tanda bahwa ia mulai dipengaruhi oleh sistem yang mengontrolnya. Seorang gadis yang berdiri di sampingnya ikut berbicara, suaranya terdengar datar. "Benar, perang untuk memerangi musuh yang begitu kuat hingga seluruh iblis dikumpulkan agar bisa melawannya." Tiba-tiba, gadis itu seakan kehilangan kendali atas tubuhnya. Matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara yang terdengar mekanis. "Anda telah mencapai batas informasi yang diperbolehkan. Percakapan yang sedang berlangsung akan dihentikan." Jinwoo menyipitkan matanya. Dalam hatinya, ia menganalisis situasi. Ini sama seperti saat berbicara dengan Baruka, sistem menghentikan percakapan secara paksa. Jika begitu, berbicara dengan mereka bisa memberikanku petunjuk. Menaikkan level, dungeon instan, quest, hadiah, dan hukuman, semuanya mirip dengan sebuah game. Maka tidak aneh jika monster juga memiliki kisah seperti di dalam game. Jinwoo kembali bertanya, mencoba menembus batas yang ditetapkan oleh sistem.
Jadi, siapa musuh kuat yang kalian maksud tadi? Gadis itu tampak berusaha melawan pengaruh yang mengendalikan dirinya. Bibirnya bergerak, nyaris mengucapkan sesuatu. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya terkulai lemas. Sistem kembali mengambil alih dan menghentikan percakapannya secara paksa. Jinwoo mengepalkan tangannya. Semakin kuat gangguan sistemnya saat dia ingin menyebutkan identitas musuh. Jika musuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa dan berusaha mempengaruhi Ku atau bahkan bumi, maka kemungkinan besar, mereka adalah kuncinya. Sementara itu, di sebuah kota, seekor monster semut merah raksasa melayang di udara, mengayunkan rahangnya yang tajam ke arah warga yang berlarian ketakutan. Para hunter segera merespons serangan itu. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang aneh. Monster semut itu tidak bertarung secara acak. Ia pertama-tama menyerang para healer, lalu mengincar hunter dengan peringkat terendah. Seolah-olah ia memahami bahwa semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar kemungkinan dirinya kalah. Para hunter pun menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster yang memiliki kecerdasan tinggi. Di dalam ruang rapat asosiasi hunter, situasi ini segera dibahas dengan serius. Dalam sehari, seluruh masyarakat di pulau yang diserang oleh semut mutan telah dibantai, ujar Wu Jinchul, pengawas hunter, dengan nada berat. Semut mutan pertama kali ditemukan di sebuah pulau kecil, dekat dengan lokasi pertarungan terakhirnya. Setelah berburu di sana, ia segera pergi ke daratan utama untuk mencari lebih banyak mangsa. Untungnya, para hunter berhasil merespons panggilan darurat dan mengatasinya, namun, korban di pihak kita cukup banyak. 4 hunter rank E, 1 healer rank D, dan 1 leader rank C tewas dalam pertarungan tersebut. Faktor penentu kemenangan kita adalah kedatangan para hunter rank A, meski mereka terlambat. Salah satu anggota asosiasi, yang duduk di meja rapat, menanggapi, singkatnya, untuk membunuh satu semut mutan, kita membutuhkan kekuatan yang setara dengan setidaknya 1 hunter rank A. Go Gunhee, ketua asosiasi hunter, mengetuk-ngetupkan jarinya ke meja. Pulau yang diserang berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Jika semut ini bisa terbang sejauh itu, maka bukan hanya daerah pantai yang terancam. Mereka bisa saja menyerang Mokpo atau bahkan lebih jauh. Setelah rapat selesai, Go Gunhee termenung sendirian. Dalam hatinya, ia bergumam, siapa yang akan menolong Korea Selatan dalam situasi seperti ini? Apakah negara dengan banyak hunter seperti China atau Rusia? Atau mungkin Amerika yang menolak membantu saat pertama kali gerbang rank S terbuka? Betapa pusingnya. Tiba-tiba, Wu Jinchul muncul dengan wajah serius. Ketua Go Gunhee, ada seseorang yang menghubungi kita secara rahasia. Ia adalah Hunter Wang Dongsu. Ia mengatakan bahwa dirinya bersedia bekerja sama dalam raid ke Pulau Jeju yang akan datang. Go Gunhee menghela napas. Aku bisa menebak rencana dia yang sebenarnya. Wu Jinchul mengangguk. Benar, tujuan utamanya adalah Sung Jinwoo. Karena insiden di gerbang sebelumnya, dia punya masalah dengan Hunter Baek Yunho. Itu sebabnya kami mengirimkan surat penolakan untuk masuk ke negara ini. Wu Jinchul berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, ada satu hunter lain yang juga menghubungi kita. Go Gunhee menyipitkan matanya. Siapa? Hunter level negara. Maukah Anda menemuinya? Sementara itu, di dunia iblis, Sung Jinwoo menatap Esil yang baru saja terbangun setelah kehilangan kesadarannya akibat gangguan sistem. Esil mengerjap, mencoba memahami situasi. Sejak kapan aku tertidur? Jangan-jangan, kamu melindungiku saat aku tidur. Jinwoo tersenyum tipis. Ya, sekarang, katakan, seberapa jauh letak entry pass-nya? Tanpa banyak bicara, Esil membawa Jinwoo ke klannya untuk bertemu dengan ayahnya. Setibanya di sana, mereka disambut oleh tatapan tajam dari pria yang lebih tua dengan tubuh tegap dan penuh wibawa. Ayah, aku membawa seorang tamu, kata Esil dengan nada hati-hati. Namun, sang ayah tak langsung menyambut mereka dengan ramah. Ia menatap Jinwoo penuh curiga sebelum berbicara, tamu macam apa yang kau bawa, Esil? Apa kau tidak melihatnya? Ada banyak pasukan bersembunyi di balik bayangan orang itu. Jinwoo tersenyum dalam hati. Dia memiliki indera keenam rupanya. Menarik. Dengan cepat, ayah Esil memberikan perintah, dan pasukan mereka segera bersiap menyerang Jinwoo. Tunggu, ayah. Seru Esil, mencoba menengahi situasi sebelum semuanya lepas kendali. Jinwoo tetap tenang. Aku telah berjanji kepada Esil. Aku akan langsung pergi setelah kau memberikan entry pass-nya. Sang ayah menatapnya tajam. Apakah hanya entry pass saja yang kau inginkan? Jinwoo menggeleng. Ada satu hal lagi. Aku ingin meminjam Esil sebentar. Izinkan aku pergi bersamanya.